Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Azakwan. Perkenalkan, nama saya Fadila Azakwan. Saya sekolah di SMK Taruna Mandiri Pekanbaru. Saya berjurusan di Teknik Komputer Jaringan tahun 2023. Saya adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 23 Desember 2007 di Pekanbaru. Saya mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang tentara, dan di sisi lain saya ingin juga menjadi atlet sepak bola profesional. Saya memiliki hobi bermain bola dan juga bermain game. Saya menempuh pendidikan di SMK Taruna Pekanbaru pada tahun 2013. Saya berpendidikan di Taman Kanak-kanak Al-Fikra. Pada tahun 2013 saya bersekolah di TK Al-Fikra. Adapun kegiatan saya pada Taman Kanak-kanak yaitu belajar menggambar, belajar menulis, membaca buku, membuat mozaik, dan beberapa kegiatan lainnya. Selain itu, ada kegiatan berenang dan menasihati. Setiap hari saya bersekolah dengan jalan kaki di antar orang tua, karena jarak dari TK dengan rumah itu cukup dekat. Dan pada tahun 2014 saya tamat dari Taman Kanak-kanak Al-Fikra. Setelah beberapa tahun saya lewat di depan sekolah saya di TK tersebut, tetapi saya melihat sekolah itu tidak ada lagi, entah pindah atau benar-benar ditutup. Setelah saya tamat TK, orang tua saya mendaftarkan saya di SDN 105 Pekanbaru, tepatnya di JPO Tape Gadang. Saya sekolah di SD tersebut dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Saya masuk SD pada umur 6 tahun. Pada saat pemilihan kelas, saya terpilih untuk duduk di lokal A. Ada 4 lokal untuk siswa baru, yaitu lokal A, B, C, dan D. Saya mendapatkan banyak teman, dan ternyata ada salah satu teman saya yang berasal dari TK yang sama dengan saya, yaitu TK Al-Fikra. Tidak banyak kejadian-kejadian yang saya ingat pada waktu SD. Pada saat mau naik ke kelas 2, orang tua saya mendaftarkan saya ke MJTA Al-Fitra untuk memperdalam ilmu agama dan memperlancar bacaan Al-Quran. Saya tamat MJA Al-Fitra setelah 4 tahun bersekolah di sana, dan saya menghatamkan Al-Quran, dan ini adalah bukti medali setelah saya khatam Al-Quran. Pada saat di kelas 5 saya mengikuti kegiatan tambahan, yaitu pramuka dan sepak bola. Pada kegiatan pramuka dilaksanakan pada hari Sabtu setelah pulang sekolah. Adapun beberapa kegiatan belajarnya yaitu belajar tentang PBB, yel-yel, tali temali, dan lain-lain. Pada kegiatan sepak bola dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Saya tidak terlalu paham tentang peraturan-peraturan dalam sepak bola dan hanya tahu nenang-nenang saja. Saya melakukan 2 kegiatan tersebut, pramuka dan sepak bola, sampai naik ke kelas 6. Pada saat kelas 6, pada semester 1, sekolah mengadakan film 3 dimensi. Film 3 dimensi ini merupakan pengalaman pertama bagi saya dan cukup seru untuk ditonton. Pada semester 2, tepatnya pada bulan Maret tahun 2020, ada sebuah pandemi virus COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, yang membuat sekolah terpaksa diliburkan dan harus belajar di rumah. Pada saat pandemi, saya merasa sangat bosan karena terus-terusan berada di rumah. Tapi di sisi lain saya merasa senang karena sekolah libur dalam waktu yang cukup lama. Selama pandemi, saya diberi tugas oleh guru untuk menyelesaikan LKS untuk persiapan ujian. Setelah ujian, saya mendapatkan peringkat cukup baik, yaitu ranking 15 dari 41 siswa. Saya cukup puas
dengan hasil ranking saya tersebut, karena sebelum-sebelumnya saya hanya mendapatkan ranking 20 sampai 30 dari 41 siswa. Setelah tamat SD, saya melanjutkan pendidikan ke MTS Al Mutakin, di mana pada saat itu COVID-19 masih belum reda. Sehingga pada saat kelas 1 saya dan teman-teman terpaksa belajar secara online menggunakan aplikasi Classroom. Selama 2 tahun sekolah di MTS, kami belajar secara online. Dan hal ini membuat saya menjadi malas untuk mengerjakan tugas. Dan mungkin bukan saya saja yang merasakan malas, mungkin teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Setelah COVID mereda, tepatnya di kelas 8 semester 2, kami sudah mulai belajar secara tatap muka, walaupun belum full belajarnya. Adapun jadwal belajarnya yaitu Senin dan Kamis, itu pun hanya setengah hari. Setelah pandemi benar-benar reda, sekolah akhirnya bisa melaksanakan full belajar lagi dari hari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore. Setiap pagi kelas melaksanakan ngaji bersama selama 15 menit. Pembelajaran dimulai pada jam 7 pagi sampai jam 9.40. Pada jam 9.40 dimulai istirahat pertama, dan jam 10 masuk kembali sampai jam 12 siang. Pada jam 12 siang dilaksanakan isoma, dan pada jam 1 siang kelas masuk kembali sampai sore jam 15:10. Pada jam 15:10 dilaksanakan sholat asar, dan setelah sholat asar murid-murid dapat pulang kembali ke rumahnya. Pada hari Rabu dan Kamis sebelum istirahat pertama, kami melaksanakan sholat duha berjamaah dan dilanjutkan dengan mengaji 10 ayat. Pada hari Jumat jam 6.30 membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan pidato-pidato ceramah, dan setelahnya dilanjutkan kegiatan belajar mengajar sampai jam 11.30. Jam 11.30 istirahat dan bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Setelah sholat Jumat, kami melaksanakan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler yang saya pilih adalah pramuka. Materi yang saya pelajari di pramuka adalah tentang PBB, semapor, tali temali, dan sebagainya. Setiap pekan pada di hari libur, saya dan teman-teman bermain PS atau bermain sepak bola jika tidak ada kendala. Terkadang ada juga teman-teman yang ada kendala, yang ujung-ujungnya nggak jadi main. Sebelum ujian akhir semester, sekolah mengadakan kegiatan lomba tentang seni rupa, dan kelas kami memilih untuk melakukan seni tari yang bertemakan tarian Papua. Dan alhamdulillah pada saat itu kami mendapatkan juara 1 pada lomba tersebut. Pada saat saya kelas 9, Eskul Pramuka melaksanakan kegiatan perkemahan. Ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada saat kemah, yaitu membangun tenda, makan bersama, mengaji, membuat api unggun, dan melakukan jurit malam. Jurit malam merupakan pengalaman baru bagi saya. Pada kegiatan jurit malam, kami dibangunkan pada tengah malam, tepatnya jam 1. Kami disuruh baris sambil menutup mata, dan kami dikasih pertanyaan pada waktu itu, dan bagi siapa yang bisa menjawab akan dibukakan penutup matanya dan dikasih suatu password untuk mengunjungi pos-pos tertentu. Pada saat kami mengunjungi pos-pos tersebut, kami dididik cukup keras, seperti push up contohnya. Meskipun begitu, saya cukup senang melakukan kegiatan tersebut. Pada saat bulan Maret 2023, kepala sekolah mengajak anak-anak kelas 9 untuk study tour, karena anak-anak kelas 9 sebentar lagi lulus. Kami pergi ke Sumbar mengunjungi Jam Gadang, Pantai Cerocok, dan Harau selama 3 hari.
Beberapa pekan setelahnya, kami melaksanakan ujian akhir semester dan ujian akhir sekolah. Dan alhamdulillah saya dapat menuntaskan ujian tersebut dengan baik. Baru setelahnya saya tamat dari MTS Al-Mutakin Pekanbaru. Pada saat penerimaan peserta didik baru, saya mendaftarkan diri saya ke SMK Kehutanan Pekanbaru dengan nomor RUL 002. Ada beberapa tes yang harus saya lewati untuk lolos ke SMK Kehutanan Pekanbaru. Yang pertama adalah tes tertulis yang dilaksanakan pada bulan Maret, dan alhamdulillah saya lulus ke tes selanjutnya yang dilaksanakan pada bulan April, yaitu tes kesehatan, tes psikotes, dan tes fisik. Tapi sayang, saya gagal untuk lolos ke SMK Kehutanan Pekanbaru. Sebelum saya melaksanakan tes tersebut, saya pergi ke MTS Al-Mutakin untuk menuntaskan hafalan juz 30 untuk mendapatkan sertifikat tahfiz. Gunanya sertifikat ini untuk pengambilan ijazah. Akhirnya, saya mendaftarkan diri ke SMK Taruna Mandiri Pekanbaru. Saya langsung dites kesehatan dan fisik saya dan mendapatkan nilai yang cukup bagus. Dan alhamdulillah saya lulus keterima di SMK Taruna Mandiri Pekanbaru. Pada saat awal MPLS, peserta didik baru disambut langsung oleh kepala sekolah. Dan ada pertunjukan marching band yang cukup menarik bagi saya. Setelah MPLS, kami tidak langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar, tapi kami melaksanakan yang namanya pradiksar dan diksar untuk mengetahui dan belajar bagaimana caranya tata cara apel, PBB, izin, dan juga hormat. Saat diksar, fisik kami dilatih secara militer. Kami disuruh merayap, berguling, push up, sit up, dan sebagainya. Bahkan saat makan pun kami harus makan secara cepat. Setelah beberapa hari, akhirnya kami melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara efektif. Setiap hari di SMK Taruna wajib melaksanakan apel pagi dan sore. Jurusan yang saya ambil di SMK Taruna adalah Teknik Komputer Jaringan. Di sini saya tahu bagaimana rasanya dididik secara semi militer. Cukup melelahkan dan menguras tenaga. Di SMK Taruna ada kegiatan organisasi. Ada 4 organisasi yang tersedia di SMK Taruna, yaitu Poltar, Pasus, Merput, dan Marching Band. Saya memilih organisasi Marching Band karena saya cukup tertarik untuk menjadi salah satu anggota Marching Band. Sedikit tentang diri saya orangnya cukup pendiam, tapi saya orangnya cukup asik diajak berbicara. Saya merasa kurang dalam berbicara di depan banyak orang. Untuk mengatasi kekurangan tersebut, saya ingin mencoba untuk bersosialisasi dengan orang banyak. Salah satunya mengikuti organisasi marching band. Selain kekurangan, saya juga orangnya cukup bertanggung jawab jika diberi tugas oleh orang tua dan guru. Dalam beberapa tahun yang akan datang, saya akan terus melatih fisik, mental, cara berbicara, dan juga skill untuk mendaftar menjadi bintara TNI AD. Saya memang bukan terlahir dari orang kaya, tapi orang kaya akan terlahir dari saya. Sekian penjelasan singkat tentang diri saya. Begitulah saya dengan kelebihan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan keluarga. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.